Rakyat memilih. Emang benar rakyat memilih? Yang benar rahasia yang benernya ya. Rakyat dipilihkan untuk memilih. Ya berpikir saya negarawan lah. Ya, jangan murahan seperti itu. Pertanyaan saya Pak Ganjar, pertanyaan saya sama Anies, sama Bowo, satu. Setelah kalian maju, kemudian jadi. Ini kaum oligark mau diapain? Bagi penikmat musik mungkin kalau dengar nama Eros Djarot sudah tidak asing lagi ya, karena banyak karya-karya yang ia tuangkan lewat konser. Dan kalau kita searching nih di pencarian Google ataupun di YouTube, ketik nama Eros Djarot pasti karyanya banyak banget tuh. Kayak tadi aku sempat ngecek, wah ini ternyata luar biasa sekali ya sosok yang satu ini. Tapi sebagai seorang jurnalis, aku justru mengenalnya sebagai seorang politisi. Langsung saja saya perkenalkan, Bang Eros Djarot, apa kabar? Baik. Kita sapa dulu teman-teman netizen. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar teman-teman netizen? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nenek Ahmad di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Seperti yang tadi prolog saya ya. Jadi narasumber saya kali ini adalah saya katakan musisi dan juga politisi. Bisa seperti itu Bang? Terserah kamu apa aja lah. Terserah mulu. Ini dari tadi sebelum saya on air, saya berusaha untuk memancing pertanyaan-pertanyaan, jawabannya terserah. Tapi Bang Eros janji ketika udah on air akan menjawab semua pertanyaannya. Saya akan jawab semua pertanyaan yang kamu ambil. Makanya saya nggak suka tuh suruh baca dulu. Oke. Gitu ya. Yaudah. Biar spontan lah. Ya. Oke, baiklah. Politisi dan musisi. Musisinya masih aktif sampai sekarang? Mungkin saya akan pensiun kalau sudah dikubur. Oh begitu. Jadi apa-apa yang tengah dilakukan, karya-karya atau tengah mempersiapkan apa? Saya bahkan di kantor saya aja saya bikin studio gitu. Wow. Nanti Karena kita main ke sana ya. musik itu ya nggak mungkin ya dipisahkan. Betul. Gitu kan. Karena yang paling setia itu musik gitu ya. Kalau politik itu kan wow. Dinamis sekali gitu kan. Aduh, kadang-kadang akrab, kadang-kadang berantem. Benar sih, dinamis sekali. Berarti yang sedang dilakukan soal musik ini apa? Ya saya sih masih ngarang lagu dan cari orang yang berbakat itu ya. Saya berbakat. Saya orang timur. Orang timur biasanya jago nyanyi. Cuman kan kalau saya mungkin trennya beda ya. Betul. Karena menurut saya sih saya tetap bertahan di jalur saya gitu ya. Yaitu? Ya seperti yang musik yang dengar gitu ya. Kayak ada perpaduan lah yang namanya estetika itu tetap saya coba jadikan patokan ya. Ada nilai yang selalu dibawa. Ya kalau nilai kan relatif ya. Tapi ada estetika yang coba waktu itu saya pernah sama Kirsche, sama Yoki mencoba ya. Betul. Menawarkan katakanlah satu bentuk musik gitu ya. Sama almarhum Glenn juga pernah ya? Ya. Almarhum Glenn. Oh Glenn? Oh ya Glenn, dia kan lebih junior dari saya ya. Betul. Dia seorang yang berbakat lah. Dan kita sering berdialog gitu. Dan yang saya suka sama Glenn itu kan bahwa musik tidak berdiri sendiri, dia pahami itu ya. Bahwa musik dan masyarakat dan kehidupan masyarakat itu memang saling berkaitan. Seyogianya jangan dipisahkan. Nah Glenn tahu persis itu. Makanya saya suka. Dia sangat kritis dalam beberapa hal ya. Walaupun kalau dengar lagu-lagunya kan lagu-lagu cinta, tapi cinta itu kan tidak dipersempit. Betul. Cinta lebih jauh lagi, lebih besar, lebih luas lagi. Nah, itu yang kenapa saya menyukai si Glenn. Proyek ke depan apa nih dalam waktu dekat? Saya mencoba apa ya? Saya lagi bikin musik apa ya? Bau Mandarin tuh ya. Jadi sama teman-teman Chinese ini ya, baik yang China dari mainland ya atau dari Taiwan segala itu dengannya di Indonesia. Karena gini, orang-orang Chinese di Indonesia ini yang terlahir dari rahim ibu dan bapak Chinese, kapan bisa jadi Indonesia? Kalau kita tidak bukakan pintu ya. Kalau rumusannya, wah dia nggak mungkin jadi Indonesia. Kalau dari ukurannya dari kulit, mata, dari rahimnya siapa. Kalau saya kok melihat siap orang yang lahir di Indonesia ya Indonesia. Tergantung ya. Kok Cina itu kan harusnya kita tempatkan kayak Yahudi loh gitu kan. Pelit apa segala itu ya.
Nah, Cina juga begitu. Jadi bukan mewakili ras, kalau sini sudah jadi idiom tersendiri. Yang kue kianggi, ya dia Indonesia, menurut saya. Si Alvin Lee ini ya, Indonesia dia. Sambo itu malah Cina menurut saya. Udah ada ngotek perilaku, ya. Jadi yang diukur itu dari integritas, Betul. loyalitas, dedikasinya. Jangan dari kulitnya, itu rasialis. Ya. Ini baru ngomongin musik loh, udah melebar sampai ke sini. Menarik nih ngobrol. Loh, bukan sama ya, Jarod enggak ini. loh. Keren. Musik itu kan luas, Luas, ya kan? betul. Sangat universal. Jadi musik itu luas. Musik itu sendiri ya dalam dunia spiritual. Musik itu justru dulu di awal-awal peradabannya ya, itu kan biasanya berkaitan dengan acara ritual. Betul. Nah, bahwasanya sekarang menjadi dunia industri, itu kan perkembangan dari peradaban kapitalis ini seperti itu. Jadi ya apa ya, seorang musisi itu ya seyogyanya ya, tahu tentang kehidupan, gitu kan. Kalau enggak nanti kita jadi alatnya ya Industri. dunia ya dunia kaum para produser tuh ya, betul. pabrikasi. Jadi kita jadi alat-alat produksi. Iya. Nah, kita juga bisa menciptakan sesuatu yang lebih dari itu karena kita jadi alat. Betul. Jadi sebagai seorang musisi harus berkarya, punya rasa seperti yang tadi disebutkan ya, sehingga bisa memiliki karya yang bagus. Iyalah. Tadi ya. Kan kadang-kadang musisi dianggap rendah gitu ya dibandingkan anggota DPR. Kalau saya terbalik, itu kan anggota DPR itu kalau hierarki gitu ya, politik gitu ya. Kalau seniman tuh saya selalu berbicara di mana-mana. Ini Tuhan ya. Terus kemudian para malaikat, para nabi, nah para ulama-ulama dan budayawan, seniman di situ. Oke. Jadi nomor segitu ya. Baru Nah, politisi nomor 17. Nomor 17. Ini menarik nih, kita bergeser. Karena Bang Jarod ini tidak hanya musisi, tapi politisi juga nih. Yang kata beliau barusan, nomor 17, di bawah jauh dari musisi. Berbicara soal politik, bagaimana nih? Masih aktif di dunia perpolitikan? Karena kalau dari contekan saya, ini Bang Jarod ini pernah menjadi pendiri Litbang PDIP. Bukan partai PDI sembarang, dulu. PDI dulu, bukan sembarang partai men. Partai penguasa 2 periode. Wih. Ya itu kan dulu catatan sejarah. Kan banyak orang yang lupa sejarah. Nah, makanya kita ingatkan di sini di Obras. Nggak apa-apa. Saya bekerja dengan ikhlas kok. Contohnya waktu di Litbang PDI, kenapa waktu saya dirikan, saya dulu salah satu core-nya ya di Litbang PDI, karena waktu itu Belum PDIP ya? belum. Berarti masih Karena waktu itu kan masih mengadakan okol ya. Itu tahun berapa itu? Otot. Sebelum 99 berarti? Belum Koreksi atau jauh salah? lah, tahun 80-an, 80 awal. 80-an. Wow. 80 awal. Nah, itu kita dirikan dengan kesadaran bahwa ternyata kerja keras dan kerja cerdas itu dua hal yang berbeda. Makanya peningkatan dari otot menjadi ke otak gitu ya. Nah, itu kita ada pergeseran paradigma dalam berpartai saat itu. Nah, kemudian dalam prosesnya di PDI Perjuangan, ya kalau saya malu juga ngomongnya, kayak saya salah satu bidanya lah kalau PDI gitu? Perjuangan. Ya, Misalnya sama lagi Mbak cek-cek Mega. Jadi kayak ngerancang anggaran dasar, garis perjuangan, dan sudah saya cukup hafal. Itu PDIP yang saya kenal. Oke. Yang sekarang saya agak kurang kenal. Kenapa Dalam konteks cita-cita ya. Tapi tetap saja saya menganggap bahwasanya nggak mungkin anak kita bunuh sendiri, kan nggak mungkin ya. Betul. Harus kita rawat. Tapi bukan berarti, contohnya kenapa saya sering dianggap aneh gitu. Saya berkawan sama Golkar, saya berkawan dengan teman-teman di PAN, di semua lah ya. Kecuali yang mungkin agak PKS agak kurang dekat. Berarti sekarang itu posisinya tidak terlibat aktif ya di dalam perpolitikan tanah air? Atau masih aktif setiap banget? gerakan kita sebetulnya ada nuansa politiknya. Cuman politik praktis atau tidak. Nah, kalau di politik praktis ya mau tidak mau kita kan paling tidak memberikan pertanggungjawaban lah. Oke. Kan saya juga bertanggung jawab pada reformasi karena waktu itu kan
kalau ada Mbak Mega, Amin Rais, Gus Dur pasti ada saya. Oke. Ya, jadi kan saya merasa bertanggung jawab. Kok seperti ini jadinya gitu Sekarang kan? gitu. Ya. Terus apa yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab melihat kok seperti ini sekarang? Loh ya dong, banyak bisa lakukan. Kan untuk berbakti pada negara ini nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi menteri. Banyak Bahkan cara yang bisa kadang-kadang kita menteri itu liabilitas buat masa depan Indonesia ke depan, gitu. Nah, jadi menurut saya kita bisa lakukan banyak hal kok ya. Yang dilakukan seorang Eros Jarot? Contohnya kan Anda nanya tadi, saya jelaskan. Itu kan penyadaran. Oke. Ada pencerahan. Contoh-contoh kecil ya. Jadi Ya, tidak nilai. melulu hal-hal besar Tidak. yang dilakukan, tapi hal-hal sederhana. Nilai. Karena bangsa ini yang paling parah tuh kehilangan nilai. Betul, itu yang dicoba. Ya, jadi semua sekarang ini kan serba ukurannya material. Wah, lihat tuh Pak Jokowi sudah bangun jalan, pelabuhan, emang betul, hebat. Kita harus akuin ya. Tapi yang saya kan berbeda, harus bisa mengkritisi. Oke. Sebagai pendukung yang bagus kan mengkritisi ya. Oke, Pembangunan imaterialnya itu yang menurut saya sangat terbelakang. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah sebagai pendukung Joko Widodo bisa saya katakan seperti itu? Saya begini pengertian pendukung harus dipahami ya. Waktu itu ada dua pilihan, ya kan? Bowo atau Jokowi. Saya melihat waktu itu karena apapun namanya, saya dari garis dan kubu tertentu. Bowo juga teman saya, gitu kan? Ya saya dukunglah Pak Jokowi ya. Bukan berarti saya bermusuhan sama Bowo. Betul. Gitu. Ini mau saya garis lurus ini, garis bawahi buat teman-teman netizen nih. Kita mendukung seseorang bukan berarti yang tidak kita dukung itu berarti kita musuhin ya. Betul. Nah ini kadang-kadang itu yang selalu dijadiin sebagai narasi untuk jadi ya, bola kayak sekarang nih. juga gitu kan. Kayak contohnya, kenapa sih Anies itu ya diperlakukan seperti itu? Seperti apa, Pak? Ya contohnya dikadrun-kadrunkan terus itu ya. Kalau saya justru berkeinginan, saya ditanya dulu kelompok banyak lah, saya nggak sebut ya orang-orang penting itu nanya saya, Mas Eros ini dukung Bowo, Ganjar atau Anies? Saya tanya balik, ya kan? Kalian nanya saya, sudah tahu nggak sih programnya Anies ke depan seperti apa? Bowo seperti apa? Ganjar seperti apa? Udah tahu belum? Bisa ada yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Gitu. Loh, Kok saya disuruh pilih gitu loh. Aneh kan? Aneh. Oh, jadi hanya preference. Bukan, saya pengen tahu. Begini loh. Ini buat teman-teman, hanya kayak pendidikan politik seperti ini. Benar-benar nih, buat teman-teman. Dengar ya. Nih. Coba dengerin nih, ya. Rakyat memilih. Emang benar rakyat memilih? Yang benar narasi yang benarnya ya. Rakyat dipilihkan untuk memilih. Narasinya boleh juga. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45, yang boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai. Lalu orang mengatakan berarti kita partai dong yang milihin. Dalam konteks perundang-undangan benar ya. Ya. Tapi sekarang enggak tuh. Jadi rakyat memilih calon yang bukan dipilihkan partai, tapi ketua umum partai. Tuh, direduksi sedemikian jauh sehingga yang namanya kedaulatan rakyat itu di tangan siapa? Ketua umum partai. Ini kan salah. Berarti salah dong Bu Mega. Terus saya nggak mau sebut orang. Ya. Kan ketua umum partai yang biasanya memilih adalah Ibu Mega. Loh semuanya. Oh semuanya ya. Contohnya gini lah, Demokrat siapa? Sekarang AHY. SBY lah. SBY betul. Nasdem siapa yang menentukan? Pak Surya Paloh. Gerindra siapa? Pak Prabowo. Nah, itu apa itu siapa mereka? Ketua umum kan? Iya betul. Jadi kedaulatan rakyat Indonesia yang 200 sekian juta itu di tangan berapa orang itu aja lah. Di tangan ketua umum partai. Nah ini kan yang tidak benar. Iya. Ya. Justru orang kayak saya kenapa tidak begitu disukain karena mengganggu zona nyaman mereka. Padahal mengganggu ini dalam tanda positif ya. Selalu memberikan kritik-kritik yang membangun ya. Karena kalau seandainya semuanya seiring sirama, tidak ada kritik yang membangun, ya tidak dong. akan maju begitu. Kan sebagusnya kayak contohnya kenapa saya kok lebih senang yang memberikan Anies. Iya Pak. Just to be well equipped gitu kan. Jadi dilengkapi ya. Ganjar kita lengkapin, Bowo kita lengkapin. Akhirnya apa kalau mereka bertemu di atas panggung? Kan kualitas perdebatan mereka juga meningkat. Betul. Rakyat juga kualitasnya dia meningkat budayanya ya. Bukan kayak sekarang, tahunya cuma kadrun,
cebong. Cebong. Jadi ini kan pendekatan desain yang segregatif ini yang saya tentang. Narasi-narasi lama seperti itu kan 2019 ya. Itu masih akan terpakai di 2024. Saya Politik rasa lo nggak usah identitas, gitu. Gejalanya politik kan masih ada. transaksional gitu. Sekarang kan begitu, ya kan? Masih ada. Masih ada. Nah, Dan memang itu sengaja ada. nggak sih, Bang, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu Nah, untuk... memang ada lah, cuman kita nggak sadar aja. Oke. Contohnya nih, yang tahun 4/11 kemarin ya. Loh, kok bisa begitu? Kok didiemin? Kan pasti ada yang menginginkan itu. Saya yang mengatakan bahwa ini orang-orang jahat gitu ya. Para pemimpin kita, Pak Jokowi gitu ya. Ya terlepas beliau presiden, tapi kan saya lebih tua dari dia. Boleh dong ngomong gitu ya. Nah, berbicara soal Presiden Jokowi dulu, apa yang menjadi catatan Anda dalam dua Enggak, ini periode contohnya ini? yang dalam ini sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Dia bisa kok. Dia kan punya diskresi yang cukup tinggi ya toh. Ya. Bilang stop itu semua, ya. Siapa yang itu melanggar gini-gini kan bisa. Stop bisa kok kalau mau orang waktu itu Habib Rizik ditahan juga nggak ada apa-apa kok ya. Iya, betul. Tapi kenapa dipelihara itu seperti ini? Karena dia menginginkan kan supaya kelompok-kelompok orang kayak saya ini yang nasionalis berdiri di belakang kelompok tertentu. Pemisahan. Seperti itu ya, kelompok nasionalis. Saya kan harus pendekatannya politik. Oke. Itu analisa politik ya. Orang bilang itu kan teori konspirasi. Loh, realitanya ada kok. Teori konspirasi itu kalau tidak ada secara empirik. Secara empiriknya ada kok, ya toh. Itu yang terbelah kan? terjadi. Sekarang terbelah nggak? Begitu muncul Anies, wah yang cebong-cebong nyerang gitu. Buzzer-buzzer saya yang kan PhD loh, udah PhD ya. Nggak sadar. Bahwa ya berpikir saya negarawan lah ya toh. Jangan murahan seperti itu gitu. Biarkan aja kalau dia salah polisinya ayo kita inikan gitu kan. Jadi mengawal dalam hal yang positif ya. Kemudian kalau kita lihat kan berarti Bang Jarod ini juga cukup akrab ya. Tahu betul, saya katakan seperti itu dengan dinamika di internal PDIP. Bisa saya katakan seperti itu karena kalau kita lihat beberapa artikel yang ada nih, dekat dengan Megawati, Eros Jarod angkat tangan kalau diminta untuk jadi tim ses Puan. Yang minta tuh siapa? Koreksi kalau salah. Yang minta tuh siapa gitu kan. Kan Puan udah pinter kok, dia doktor, dia honoris causa di Korea kemarin ya. Ketua DPR ya. Saya kan anak jalanan. Kan nggak pantas kalau saya jadi penasehatnya, ya kan? Oh begitu. Dia harus pada orang yang hebat. Bukan karena hal lain ya. Harus profesor lah yang itu kan. Itu bukan karena hal lain ya. Lo enggak, karena kan dia udah lebih hebat dari saya. Seorang penasehat itu harus lebih hebat dari nasehatin gitu. Nah, dia lebih hebat dari saya, ya saya suruh orang lain aja gitu kan. Kalau saya diperlukan gitu, kalau diperlukan pasti saya akan tanyakan itu kan. Lalu apa yang saya perlukan? Satu, data-data empiriknya ya. Apa yang selama ini, positioning dia gimana dan semua gimana. Kalau saya sanggup mendongkraknya saya akan bilang oke. Kalau saya nggak sanggup itu kan sama aja bohong-bohongan aja. Nanti jadi orang bayaran aja. Saya bukan orang bayaran. Gitu, kan? Siap. Nah, berarti memang tidak serta-merta menolak ya? Loh, apa alasan saya menolak? Tapi kalau rakyat yang menolak, masa saya sendiri yang itu? Oke. Rakyat menolaknya dari mana? Dari elektabilitas, ya. Ya, untuk seorang yang maju diperlukan minimum ya untuk modal pertama lah ya antara 8-10% ya. Yang bersangkutan nggak nyampe situ lah angkanya. Ya kalau cuma 1-2 juga nggak nembus-nembusnya susah gitu ya. Kan agak gimana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya selalu didorong itu? Sowan silaturahmi politik. Ya kan ada orang kepentingan yang beda-beda ya kan. Kalau dengan mendorong gitu, orang yang mendorong mobil mogok itu kalau dia jalan kan dia dapat upah kan. Nah itulah mental-mental pendorong mobil mogok ini kan banyak. Oke. Itulah. Dari Bang Jarod sendiri lebih ke siapa nih kalau di PDIP? Ganjar kah? Untuk sementara ini saya tidak menentukan siapapun. Tapi kita menghargai pilihan-pilihan rakyat. Contohnya, bawa sekian, Ganjar sekian, ini sekian ya. Ya harus kita pelihara lah pilihan rakyat ini ya. Cara memeliharanya ini seperti apa? Berikan kalau dari kesadaran. Bang Jarod sendiri. Ya, Memberikan kesadaran. Iya dong, termasuk
para politisi. Saya kok nggak yakin Mbak Mega pada akhirnya gitu ya. Masa ya nggak mungkin lah seorang Megawati mau kalah tuh ya toh, dari beberapa pandangan nggak mungkin. Cuman kan nggak bakal sebagai seorang ibu ya masa ngelarang anaknya yang mau maju. Lagi Ya kan? dilematis berarti, bisa saya Ya. katakan seperti itu. Ya Dalam kondisi dilema. dilema ini kan saya siapa? diciptakan ya Oke. oleh budaya atau manajemen pengelolaan partainya. Ya seperti itu. Jadi ya inilah akibat dari hal-hal yang harus diperhitungkan dari dulu. Betul. Saya orang yang selalu mengatakan bahwa setialah tegak lurus pada ideologi, bukan pada orang per orang. Oke, ini kalau kita berbicara soal dinamika politik, tadi sudah ngebahas soal Puan, kemudian Ganjar, kemudian bergeser lagi nih, yang lagi ramai diperbincangkan, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, yang kayaknya jadi cocok ini adalah Prabowo nih 2024. Ya, Secara tidak langsung memberikan dukungan. Kayak Pak Politik. Saya pengen tanya tanggapannya nih, ini apakah sebuah Ngapain saya dukungan? tanggapin? Ya saya namanya. Bentar Bang, saya Ya. pertanyaannya apakah ini sebagai bentuk dukungan atau hanya sebagai sebuah pancingan sehingga memang benar-benar memberikan kode? Kenapa sih kalau Pak Jokowi ngomong itu langsung dibahas seperti itu? Oh, presiden loh yang ngomong. Nah, dia politisi kan? Iya. Kalau negarawan saya maka pikirkan. Politisi PDIP. Dia kan politisi. Politisi, iya. Pendekatannya lebih seorang politisi. Pada saat itu. Ya biarin aja lah. Itu kan dia ngomong nanti dia besok lagi bilang tapi kayaknya Ganjar, habis aja. Nanti begitu ya. Jadi menurut Bang Jarod sendiri itu adalah hal yang biasa, bukan luar biasa ya. Jangan dibahas lah yang gituan ya. Oke. Bowo juga kan kadang-kadang lucu gitu kan. Masa hal gitu merasa wah udah dibilang itu kayaknya merasa dia yang dipilih. Kan jadi kasihan aja ya. Jadi itu menurut Bang Jarod sendiri itu adalah hal biasa ya. Jangan terlalu dianggap bahasa sekarang, jangan baper lah, omongan itu Bukan. biasa aja. Yang konyol gitu. itu yang membahas sampai mendalam gitu, termasuk Anda gitu. mempertanyakannya juga gitu kan. Tapi kan ramai ini jadinya kan. Ya, emang maunya gaduh terus kita kan. Kita kan sebetulnya sering membicarakan masalah. Oke. Jarang membicarakan solusi, ya kan? Nah, kalau bangsa ini dipenuhi dengan masalah terus, solusinya nggak pernah dikasih. Jadi makanya orang kayak saya itu biasanya saya memilih jalan yang sepi ya, karena ya yang ramai yang begitulah ya, yang seperti itu gitu ya. Saya ambil jalan lain, makanya dibilang agak gimana, saya bilang bahasa Jawanya I don't care. Oh, I don't care, you don't care. Tapi tetap melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi ya. Tadi menarik nih, karena kan ketika semua orang membahas bagaimana respon dari Pak Prabowo ketika quote and quote didukung oleh Joko Widodo, Anda memilih untuk ngapain kita bahas begitu ya? Iya loh, dia politisi kok. Dan begini. Seorang Jokowi, ya, dia pasti dong memilih orang yang bisa nanti menjamin bahwa siapapun yang naik tidak ngutik-ngutik kerjaan dia yang lalu. Oke. Karena masih bisa diaudit. Betul, melanjutkan apa Iya yang sudah dong. dilakukan. 2 periode. Bukan hanya dilakukan. Yang dilakukan juga kan bisa diaudit politik, audit ekonomi gitu ya. Finance contohnya nih, PUPR yang dana sebegitu besar, Betul. kan bisa diaudit. IKN, Dana sedang COVID Betul. yang begitu besar, ya walaupun ditutupin pakai undang-undang, bisa diaudit nantinya, ya toh. IKN ini bisa diaudit, kereta api cepat bisa diaudit. Itu kan momok. Oh, iya benar sih. Momok semua buat Jokowi itu momok, ya toh. Nah, kalau terus kita terlalu menganggap bahwa ini adalah arahan yang akan begini ya menurut saya konyol aja. Saya rasa Pak Jokowi akan mendukung siapapun, gitu. Demi apa? Bang Demi Jarod? tadi, demi menyelamatkan ke depannya. Jadi dia jadi kingmaker ya sangat wajar dan tidak perlu itu dibermasalahkan terlalu ini. Ini senang aku nih perspektif dari Bang Jarod, dan ini bisa jadi perspektif dari kita semua nih. Jangan sampai hal-hal seperti itu dijadikan gaduh gitu. Tapi pendapatnya tadi saya sependapat sih kayaknya. Jangan terlalu dibikin gaduh lah. Betul. Nah sekarang ini yang paling penting, pertanyaan saya ya. Ah. Mudah-mudahan TV Eksplisit ini bisa menyebarkan lebih luas ya. Begini, pertanyaan saya Pak Ganjar, pertanyaan saya sama Anies, sama Bowo, satu.
Setelah kalian maju kemudian jadi, ini kaum oligark mau diapain? Ya, apa kalian menjadi budaknya kaum oligark lagi? Apakah kalian membiarkan kaum oligark itu mencengkeramkan kuku di segala bidang kehidupan di Indonesia? Ya buat apa kalian jadi presiden? Nggak usah, menurut saya gitu kan. Jadi itu yang harus dipertanyakan. Ya. Lebih penting daripada kadrun, cebong gitu ya. Tapi nanti nih apa polisi kamu gitu ya? Bagaimana mengatasi itu mafia tanah, mafia di setiap industri yang ada, ya toh. Bahkan musik pun terkooptasi oleh kemafiaan tadi ya. Yang gunung es yang baru meletus saja namanya Sambo, ya kan? Ya toh. Jadi hal seperti itu yang perlu dipertanyakan apa? Ya kalau nanti cuma rebutan pengen jadi presiden, kita ini udah 5 kali sejak reformasi pergantian. Kalau orientasinya pergantian, bukan perubahannya begini. Kayak gini terus ya? Iya, jadi ya cuman ganti, cuman nggak berubah apa-apa. Secara substansial ya, nggak berubah. Itu loh, makanya sudahlah. Jadi ayo kita membawa atau mengajak masyarakatnya lebih cerdas lagi. Jangan diadu cebong sama ini, tapi diberikan pengertian. Sebaiknya kita rubah yuk pertanyaannya. Diberikan pengertian, diberikan pemahaman, kecerdasan politik untuk memilih pemimpin. Pemimpin contohnya gini, akan saya tanyakan, termasuk Pak Jokowi juga perlu dipertanyakan. Bagaimana tugas Anda sebagai presiden menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33? Mana? Gitu kan? Ya toh? Masa hanya dengan skandal kertas ini lisensi, seseorang bisa luar biasa kayak gitu. Emang tuh orang hebat-hebat tuh konglomerat itu? Enggak lah, orang dikasih lisensi, ya toh. Kayak ada itu salah satu menteri kita juga kan, yang penikmat lisensi ada, ya toh. Wah luar biasa, seolah-olah orang hebat yang bisa menciptakan semua ABCD itu, ya toh, bersama kakaknya. Bang Jarod, kalau jauh sebelum akhirnya kita bisa memilih pemimpin, tentu pemimpin itu disodorkan oleh para partai politik. Saya mau mundur dulu nih. Nasdem sudah menunjuk Anies Baswedan. Emangnya Anies akan dapat tiket? Nah, ini pancingan doang. Nah, iya makanya saya tanyakan. Nasdem sudah menurut kamu akan dapat tiket? Wah itu saya juga kurang tahu nih, gitu kan. Pertanyaannya adalah Nasdem kan sudah nunjuk. Nah, untuk partai lain gimana nih? Kalau Gerindra pasti Prabowo, kemungkinan besar. Untuk PDIP sendiri nih, nanti polanya seperti apa? Nah, kalau itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat tanyakan Mbak Mega ya. Semua akan beralih ke keputusan dari ketum. Tapi mungkin, kemungkinan terlalu sembrono untuk mengatakan Mbak Mega itu bodoh gitu, nggak ngerti pilihan. Gitu. Rasanya pada saatnya ya dia tahulah yang laku dijual, yang laku dijual pasti tahu gitu kan. Kalau dia menyodorkan pilihan yang salah, ya ingetin nih, catat nih ya, PDIP sedang melakukan slow motion suicide. Jadi slow motion bunuh diri. Bunuh diri secara perlahan. Bunuh diri secara perlahan. Jadi ini masih kita nantikan nih seperti apa strategi dari PDIP untuk memilih siapa yang bakal diusung ya untuk Pilpres 2024. Percayalah. Ya, kita percayakan cukup cerdas lah, cukup ya, cerdas. ini menarik nih kata Bang Jarod. Bu Mega sebagai ketum cukup cerdas dan juga mumpuni untuk memilih siapa yang akan diajukan karena tidak mau bunuh diri secara perlahan. Terakhir Bang Jarod, ini kita belajar soal dinamika politik, kemudian tadi ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita kritisi, ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak usah kritisi atau dengan secara reaktif gitu. Ini 2024 masih jauh, tapi tentu dinamikanya sering terjadi. Kira-kira bagi teman-teman netizen nih yang mantengin kita, apa yang harus mereka lakukan, kecerdasan atau pemahaman politik apa yang harus mereka miliki sehingga mereka tidak masuk ke orang-orang yang reaktif dan emosional dalam melakukan ataupun dalam berdiskusi soal politik. Ya, jadikan medsos itu sebagai dunia hiburan. Untuk pendalamannya, coba lacak lebih jauh ya. Substansinya apa? Jadi jangan di permukaan aja. Nah, kalau permukaannya nanti jadi obyong-obyong orang heboh begitu ya. Betul. Tapi dengan perenungan, dengan lebih belajar lagi, mempelajari apa sih sesungguhnya, maka akan keluar nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Contohnya, ini gimana ya
masa sih sebuah bangsa yang katanya akan jadi 5 besar dunia, human capital kok nggak kelihatan ya, kayak gitu. Dari mulai PAUD ya, dari PAUD sampai bangunan, struktur pendidikan, kok nggak menjamin ya. Nah, dengan begitu kan dipertanyakan presidennya nanti ya, kayak apa sih polisi pendidikan kamu gitu kan. Taunya pertahanan harga merata yang sudah nggak ada sekarang gitu ya. Itu kan dipertanyakan. Juga masalah ekonomi, masa hanya cuma kelompok tertentu saja, uang berputar di situ saja. Nah, kartel-kartel ini gimana penyelesaiannya? Lalu bagaimana itu mengenai undang-undang agraria, mafia-mafia tanah yang menguasai, namanya tanah airku Indonesia. Tanahnya udah milik siapa, airnya punya siapa sekarang, ya kan? Nah, kalau rakyatnya kritis begitu, nggak mudah diadu domba gitu kan. Masa kita dengan bangganya saya jangkrik, ya apa, cebong ya, saya kadal, kan merendahkan. Tapi ya itu saya mengajak teman-teman lah ya. Teman-teman, saya hanya ingin bilang bahwa kadang-kadang anak-anak muda dianggap tidak nasionalis, tidak patriotik. Itu orang tuanya yang salah, bukan anak-anaknya. Kalau tetap ya anak-anak kita ini luar biasa. Ya. Dan cuman masalah tidak diarahkan. Jadi teman-teman yang muda-muda nggak usah khawatir. Kalau banyak orang tua yang mencibir, kalian tuding balik kelakuan kalian yang tidak memberi contoh kepada kami gitu. Baik, Bang Eros Djarot, terima kasih telah ngobrol di Obras. Itu tadi obrolan saya teman-teman netizen, semoga bisa bermanfaat terkait dengan bagaimana pencerahan dan juga pemahaman kita terhadap dunia politik. Ya anak muda nggak usah acuh-acuh banget lah sama politik gitu. Main medsos segala macam, coba dicek juga nih dinamika politiknya seperti apa, biar kita juga melek karena anak-anak muda ini juga punya peran yang penting loh dalam memilih siapa pemimpin yang akan membawa bangsa ini, tentunya harapan kita semua ya, menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Harapannya seperti itu dan semoga terrealisasi. Kita jumpa lagi di obrolan-obrolan santai selanjutnya. Tetap di Obras bersama saya Yasir Nene Ama. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Thank you, Bang. Oke, yes.